Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau ngobrol masalah seminar kemajuan program S3 ya. Jadi sebenarnya ini juga berlaku untuk yang S2 ya. Ya memang belakangan ini saya banyak bicara tentang ini. Ada beberapa video yang akan keluar dengan tulisan yang lebih rapih gitu, kurang lebih ada skripnya begitu. Tapi ada yang bebas seperti hari ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena masih segar di ingatan saya karena baru tadi pagi gitu ya. Jadi ada 3 mahasiswa yang saya uji untuk seminar kemajuan. Macam-macam, ada yang seminar kemajuan 2 gitu ya. Ada yang tahap proposal gitu ya, macam-macam. Tapi intinya tahap awal ya. Nah, di situ saya jadi ya tentunya saya berpikir tentang bidang saya ya, intinya itu. Tapi dari melihat presentasi mereka, ibu dan bapak ini, saya satu hal yang bahkan saya teringat itu adalah podcast atau obrolan Panji Pragiwaksono ya. Ini bukan episode yang terbaru, tidak, tapi yang udah beberapa tahun yang lalu lah, itu sangat nempel gitu di ingatan saya. Terus yang kedua adalah podcastnya Raditya Dika gitu ya. Jadi memang saya penggemar stand up komedian, tapi bukan hanya pas mereka melucu atau tampil di panggung baru saya nonton, bukan hanya itu, tapi keseharian mereka itu, apa yang mereka bicarakan juga saya kalau ada waktu sambil nyupir terutama itu saya dengerin gitu ya. Dan memang kebiasaan para stand up komedian ini, setidaknya 2 yang saya amati ini, memang mereka itu tidak lucu setiap hari. Jadi kalau upload video, bukan upload video lucu gitu. Kalaupun dia upload video lucu, biasanya memang ketika mereka lagi manggung gitu ya. Tapi di luar itu mereka sangat serius. Yang dia bicarakan itu selalu hal-hal yang serius. Si Panji itu malah masalah yang berat-berat ya, politik dan lain-lain. Kalau sudah yang terlalu berat begitu saya tidak putar ya episode itu. Tapi untuk beberapa hal yang relevan dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu saya dengerin. Nah, satu dari Panji yang saya ingat, satu saja, yaitu kalimat dia bahwa untuk bisa muncul ya, stand out lah bahasa Inggrisnya itu ya, itu sedikit beda lebih baik dibanding sedikit lebih baik gitu. Jadi ada orang yang inginnya sedikit berbeda dari orang yang sebelumnya gitu ya. Misalnya saya misalnya stand up comedian gitu ya. Nah, saya tentunya punya idola. Nah, si idola saya ini misalnya gayanya A gitu ya. Maka saya akan menjadi A1. Bukan B, tapi A1 gitu ya. Sedikit berbeda. Nah, yang satu lagi, ada orang lain yang meniru juga idolanya, tapi dia ingin lebih baik. Jadi A, dia itu gayanya sama tapi ingin levelnya tuh lebih baik lagi gitu. Jadi bukan mencari perbedaan, tapi dia benar-benar menyelami bagaimana si stand up comedian idolanya itu bekerja, kemudian meniru polanya, kemudian memperbaiki. Nah, orang yang jenisnya yang pertama seperti saya itu menurut Panji lebih baik dibanding orang yang jenisnya kedua gitu. Nah, kenapa begitu? Dia bilang kalau orang yang jenisnya kedua tadi jadi sedikit lebih baik dari yang sebelumnya, maka sedikit lebih baik itu lebih subjektif dibanding sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita kadang-kadang misalnya ada makanan sate gitu ya, sate A dengan sate B, kita bilang ini lebih enak lah sedikit gitu. Nah, orang lain mungkin bicara sama aja gitu ya. Nah, kalau sedikit berbeda, maka itu kelihatan lebih cepat gitu. Kelihatan lebih cepat perbedaannya gitu ya, dibanding sedikit lebih baik. Sedikit lebih baiknya tuh lebih sulit kelihatan. Nah, ini misalnya kalau ada 2 sate, mungkin yang satu bumbu kacangnya itu
bumbu kacangnya jenisnya kacang A misalnya. Yang satu sama bumbu kacang juga, tapi kacangnya itu jenis B. Langsung kerasa, gitu ya. Dibanding yang sedikit lebih baik tadi. Nah, nanti kenapa itu berhubungan dengan dunia pendidikan akan saya lanjutkan ya. Nah, kemudian yang saya ingat dari Raditya Dika itu berkaitan dengan jadi dia bicara bahwa kalau Anda itu mau bikin sesuatu, maka bikin saja. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Jadi selama Anda sudah berniat, ada bahannya, ada resource-nya ya, sumber daya untuk Anda membuat itu, ya bikin saja gitu. Bikin. Katakanlah mau nulis ya, kalau memang adanya baru mesin ketik, ya mesin ketik. Nulis pakai mesin ketik. Kalau memang adanya baru kertas sama pena, ya nulis dengan kertas dan pena itu. Jadi lakukan itu ya. Nah, si Panji bilang hal yang sama juga. Jadi kalau Anda mau bikin yang pertama, maka yang pertama itu pasti jelek. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Ya mungkin banyak di antara Anda yang nggak setuju, tapi buat saya ada benarnya juga, karena seringkali kita itu mau membuat sesuatu aja mikirnya kepanjangan gitu. Misalnya dosen mau nulis makalah, belum makalahnya ditulis, dia sudah mikir mau ke jurnal mana gitu. Padahal makalahnya itu satu kata aja belum gitu ya. Akibatnya apa? Procrastinating mencari jurnal yang cocok gitu. Alih-alih dia menulis gitu ya. Nah, jadi dia menurut saya ada benarnya gitu ya. Jadi kalau memang mau bikin sesuatu dan itu yang pertama, maka langsung bikin saja karena pasti jelek. Nah, Raditya Dika juga bilang hal yang sama, beda kalimat ya. Nah, hal yang kedua dari Raditya Dika itu benar-benar sama persis dengan apa yang saya sampaikan sebelum ini, sebelum bahkan saya dengar dia gitu ya. Jadi dia bilang gini, kalau Anda itu punya proyek, katakanlah nulis buku, maka jangan, jadi penulisan buku itu harus di breakdown menjadi beberapa bagian yang kecil atau bahkan sangat kecil. Yang mana kalau Anda lakukan hal itu, maka waktu yang Anda habiskan itu tidak panjang. Anda bisa dengan secara spontan menulis itu, gitu kurang lebih. Jadi kalau saya bayangkan, itu pernah saya bilang juga, jadi kalau ada bab, misalnya 5 bab ya, disertasi itu 5 bab. Nah, jelas Anda nggak mungkin memikirkan sekaligus bab 1 sampai bab 5. Ya, dari latar belakang sampai kesimpulan itu Anda pikirin pada hari yang sama, nggak mungkin. Anda bikin bagi menjadi per bab, oke? Banyak orang bisa, tidak sedikit juga yang tidak bisa. Karena satu bab itu luas. Ya, kalau latar belakang mungkin pendek. Tinjauan pustaka kan luas. Analisis luas juga gitu. Tergantung analisisnya ada berapa, gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau di breakdown berdasarkan bab saja itu nggak cukup. Jadi bisa saja subbab atau sub-subbab. Yang mana ketika Anda mulai mengerjakan itu, waktu yang diperlukan itu memang tidak banyak sekali, kerja sampai selesai itu nggak banyak. Sampai selesai ya, saya tidak bilang sampai selesai itu bagus sempurna, tidak. Tapi dari A sampai B, kalau ada 3 paragraf menjelaskan satu gambar, satu grafik sebagai bagian dari satu subbab, maka selesai dalam 2 jam, gitu kurang lebih. Jadi misalnya satu subbab atau sub-subbab itu membicarakan satu grafik yang Anda hasilkan. Satu grafik yang Anda hasilkan, maka kemudian si grafik itu kan perlu dinarasikan. Nah, ketika dinarasikan, maka harus cukup waktu 2 jaman lah gitu, sampai selesai lengkap. Nah, urusan bagus sama tidak bagus nanti diedit lagi gitu ya. Tapi selesai satu subbab atau sub-subbab itu. Ya, jadi saya mendengar itu yang dari 2 stand up komedian ini. Jadi yang pertama, kalau memang baru pertama kali membuat, langsung buat saja, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu panjang pikiran karena memang pasti jelek. Yang kedua, kalau ingin mengerjakan sesuatu yang besar, maka harus di breakdown menjadi bagian yang kecil-kecil atau super kecil, sampai ketika kita mengerjakannya itu hanya cukup waktu 2 jam, 3 jam selesai gitu. Ya. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka
terakumulasi sampai suatu saat mungkin tidak terasa satu subbab selesai, tidak terasa satu bab selesai, tidak terasa satu disertasi selesai. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya coba sampaikan. Mudah-mudahan itu mengena juga gitu ya, dan bermanfaat, karena memang saya sendiri melakukan hal yang sama, walaupun waktu itu saya tidak menyampaikan dengan cara yang seperti ini, bahkan saya tidak melihat itu sebuah resep gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.